Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri. Saya dari kelas 10 A Farmasi, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu dalam pelajaran fisika materi suhu dan kalor yang saya pilih. Di dalamnya adalah perpindahan kalor. Nah, sebelum kita memasuki materi perpindahan kalor, kita harus mengetahui apa itu pengertian kalor. Nah, kalor atau panas adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Mengapa? Karena adanya perubahan suhu. Selanjutnya, sebelum memasuki materi perpindahan kalor, kita harus mengetahui jenis penghantar kalor. Jenis penghantar kalor dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konduktor, yang kedua adalah isolator. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor adalah benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas. Contoh benda konduktor adalah aluminium, emas, dan tembaga. Yang kedua, isolator. Isolator adalah benda yang lambat dan sulit menghantarkan panas. Contoh benda isolator adalah kayu, plastik, dan bata. Nah, sekarang kita masuk ke materi perpindahan kalor. Perpindahan kalor dibagi 3 macam. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah konveksi, yang ketiga adalah radiasi. Pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perambatan kalor tanpa disertai bagian-bagian zat perantaranya. Kemudian, penjalaran ini biasanya pada zat padat. Rumus yang berlaku pada konduksi adalah H sama dengan Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Selanjutnya adalah contoh peristiwa konduksi. Pada gambar di slide, kita bisa melihat ketika kita memanaskan batang logam, walaupun hanya salah satu ujung yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh batang besi. Yang kedua adalah saat baju disetrika, bagian alas setrika yang panas akan ditempelkan dan ditekan pada baju saat bertempelan. Kalor akan berpindah secara konduksi dari bagian konduktor setrika di alasnya ke baju. Panas akan membuat baju lebih mudah dihaluskan. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Rumus yang berlaku pada konveksi adalah H sama dengan Q per T sama dengan K kali A kali delta T. Kemudian, contoh peristiwa konveksi. Yang pertama, kita bisa lihat di slide. Gerakan balon udara. Kenapa bisa dikatakan peristiwa konveksi? Karena konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Balon udara terbang melalui gas. Yang kedua adalah angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa melalui zat perantara. Rumus yang berlaku pada radiasi adalah W sama dengan Q per T sama dengan E kali tegangan kali A kali T pangkat 4. Selanjutnya, contoh peristiwa radiasi. Yang pertama, bisa kita lihat di slide. Badan terasa hangat ketika didekatkan api unggun. Yang kedua adalah pakaian menjadi kering apabila dijemur di bawah terik sinar matahari. Selanjutnya adalah salah satu contoh soal materi perpindahan kalor. Dengan soal batang besi panjangnya 2 meter
dengan luas penampang 5 cm, memiliki perbedaan suhu di antara kedua ujungnya 100 K. Jika konduktivitas termal besi 4,8, maka laju hantaran kalornya adalah, di sana diketahui L-nya 2 meter, A-nya 5 cm, maka kita ubah menjadi meter. Jadi 5 kali 10 min pangkat 4. Delta T-nya adalah 100, K-nya adalah 4,8. Yang ditanya adalah H, laju hantaran. Penyelesaiannya, H sama dengan K kali A kali delta T per L. K-nya adalah 4,8, A-nya adalah 5 kali 10 min pangkat 4 kali 100 bagi 2 meter. Jadi hasil yang diperoleh adalah 1,2 kali 10 pangkat min 3 Joule per second. Jawabannya adalah B.